Kata-kata luhur patut dihayati, maka semua urusan bisa lancar dan terlaksana. Kata-kata luhur di sini bisa juga kita menyebutnya adalah nasihat dari para suci dan para Buddha. Itu patut untuk dihayati, karena para suci dan para Buddha adalah teladan hidup kita yang membimbing kita kepada kebenaran. Para suci, para Buddha tidak begitu kurang kerjaan sampai harus membohongi kita, kan? Kalau dikatakan oleh Buddha Sakyamuni bahwa kita semua punya roh suci Buddha, memang sebegitu adanya. Bukan sesuatu yang diucapkan tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kenapa kita tidak mengerti? Tidak bisa juga menimbulkan hati Buddha kita, karena terlalu terikat kepada karma dan hati manusia kita. Menganggap hati manusia sebagai yang sejati, menganggap hati Buddha itu adalah tidak ada. Tanpa roh suci kita, sesungguhnya badan ini kan hanya satu jasad. Mata melihat, tetapi yang melihat itu kan roh suci. Mulut berbicara, tetapi yang berbicara itu kan roh suci kita. Telinga mendengar, telinga kan alatnya, yang mendengarkan itu kan adalah roh suci kita. Hati bergolak, yang memahami semua pergolakan ini juga adalah roh suci kita. Tetapi walaupun begitu nyata adanya, tetapi kalau kita tidak mau mengakuinya, kita terlalu senang dengan sifat-sifat duniawi kita, apalah daya, roh suci ini tidak juga bisa berperan. Jadi kata-kata luhur patut dihayati. Bisa juga diartikan adalah ketika kita mau berbuat jahat, ketika kita mendapatkan nasihat atau teguran dari nurani kita sendiri, ketika kita mau marah, kemudian ada rasa yang tidak enak, kemudian hati kita mengingatkan kita, roh suci kita mengingatkan kita bahwa jangan marah lo, sabar dulu, kita patut untuk menghayatinya. Karena kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki karma-karma buruk kita kecuali spontan seperti ini. Jadi bagaimana caranya menghentikan karma 60.000 tahun? Itu sedangkan sebabnya itu ada di bawah sadar kita semua. Bagaimana cara menghentikannya? Karena dia akan timbul ketika ada pemicunya. Jadi ketika kita mengandalkan roh suci kita, begitu sebab ini mulai timbul, hanya kurun waktu yang sangat-sangat sedikit. Berilah waktu kita, waktu sedikit itu untuk kita menalar apa yang akan kita lakukan. Jangan sampai setelah kita lakukan, setelah kita marah, setelah jadi akibat, setelah jadi karma berikutnya, setelah menjadi beban berikutnya di bawah sadar kita, kita baru merasa nggak enak, kita baru mendengar, kita baru menyesal. Jadi tidak demikian. Karena itu Lao Tzu mengatakan bahwa kata-kata luhur itu patut untuk dihayati. Kata-kata luhur ini adalah panggilan dari nurani kita sendiri. Kata-kata luhur ini adalah kita punya polo, miao tzu hui, yang selalu memanggil kita untuk didengar, tapi kita tidak peduli ini. Kita maunya suka-suka kita, suka-suka badan ini. Kalau kita bisa menurut kepada nurani kita sendiri, kepada hati sejati kita sendiri, maka urusan apa di dunia ini yang tidak bisa lancar? Pasti bisa lancar. Roh suci kita mempunyai kapasitas yang tidak terhingga dalam segala hal. Kita nyambung dengan Laumu, dengan para Buddha, kita juga nyambung dengan para dewa-dewi. Pertanyaannya adalah ketika manusia di dunia ini tidak dimudahkan, tidak dilancarkan, itu karena apa? Karena tidak menurut kepada nuraninya sendiri. Sehingga para dewa, para makhluk halus, para suci yang melihat itu merasa tidak perlu menolong dia, tidak perlu membantu dia. Kita di dunia ini berbuat apapun, kelancaran yang datang itu tidak hanya semata karena kepintaran kita. Misalnya saja kita tanya kepada orang kaya, orang hebat. Kebanyakan mereka juga nggak tahu bagaimana caranya mereka tiba-tiba hari ini mereka sudah jadi milioner.
Sepertinya semua urusan itu dilancarkan, lancar terus, mereka sudah jadi orang kaya, orang sukses. Nggak ada mentoknya masalahnya. Setiap mentok itu selalu ada jalannya. Setiap mentok itu selalu dikasih jalan. Siapa yang memberikan jalan? Siapa yang memberikan bantuan ini? Yaitu firman di langit, yaitu para suci dan para Buddha. Juga adalah para dewa-dewi, para makhluk karma baik dan karma buruk yang tidak mengganggu. Baru semua urusan bisa dilancarkan, terlaksana dengan baik. Tetapi bila dewa dan dewi dan hantu karma buruk kita ini, mereka tidak setuju dengan perilaku kita di dunia ini, yang ada karma buruk kita akan mengganggu kita secara luar biasa. Misalnya tadinya usahanya bisa dilancarin, malah kemudian dibikin jadi berantakan. Tadinya kesehatannya bisa baik, malah dibikin jadi sakit. Bukannya dibantu, malah dijerumuskan. Lalu para dewa-dewi bagaimana? Para dewa-dewi akan angkat tangan. Karena tidak mungkin para dewa-dewi mau bersama-sama kita membuat karma buruk. Jadi demikian, kata-kata luhur patut dihayati. Nurani kita ini kita harus dengar. Sekali kita sudah punya niat untuk baik, maka kita harus pertahankan kebaikan kita seumur hidup kita. Kemudian, semua urusan bisa lancar terlaksana dan semuanya akan merasa memang begitu sewajarnya. Kita kembali kepada yang paling depan, yaitu keluhuran tertinggi. Ketika seseorang bisa menggunakan keluhuran yang tertinggi, maka sesungguhnya semuanya akan beres. Di dunia ini ada law of attraction kan. Law of attraction ini kalau untuk ilmuwan, mereka tidak tahu datangnya dari mana ini. Tapi ya ini sebenarnya datangnya dari bantuan dari para dewa-dewi, para makhluk suci dan para karma, para arwah. Sebenarnya bantuannya datangnya dari sana, tetapi manusia tidak tahu. Tapi untuk bisa dilancarkan dan terlaksana dengan baik, itu harus kita kembali dulu kepada kapasitas kebudahan kita, kapasitas nurani kita. Coba perhatikan, banyak sekali orang kaya di dunia ini, walaupun mereka banyak kekurangannya, tetapi paling tidak kelebihan mereka adalah mereka suka berbuat amal dan mereka berbakti. Dua hal ini saja sebenarnya bisa membuat orang menjadi kaya raya. Karena karma baiknya luar biasa sekali. Karena pembalasan rezeki baiknya itu sangat luar biasa dari dua hal ini. Tapi sangat jarang sekali orang makmur bisa bertahan kalau tidak berbakti kepada orang tua. Tidak mempunyai toleransi yang besar, dia akan gagal. Jadi semua urusan bisa lancar terlaksana, itu setiap orang akan merasa bahwa oh memang seharusnya begitu, memang sewajarnya begitu. Bahkan para dewa-dewi, para makhluk halus kita, makhluk karma kita pun akan rela, oh memang dia harusnya saya bantu, memang seharusnya begitu. Dan ketika kita sendiri pun karena menjalankannya sesuai dengan nurani kita, kita akan tetap bahagia, kita akan tetap bersyukur apapun yang terjadi. Dan ketika semuanya berlangsung dengan lancar dan baik, kita akan bahagia. Kita akan merasa bahwa oh, hidup ini memang seharusnya seperti itu. Kembali lagi kepada nurani kita. Nggak perlu ada ajarin tentang bakti, kita bisa bakti. Nggak perlu ada yang ngajari tentang persaudaraan, kita otomatis punya rasa persaudaraan yang baik. Nggak perlu ada yang ngajarin sopan santun, kita juga tidak melanggar sopan santun. Tidak perlu ada yang mengajari tentang kesusilaan, kita tetap menjaga kesusilaan dan menimbulkan kearifan kita. Pate ini, 8 budi pekerti ini memang ada di dalam diri kita. Kita bisa dengan begitu wajarnya menimbulkannya. Itulah tau, itulah kemakmuran yang sebenarnya, itulah kelancaran yang sebenarnya. Jadi Hosea belajar sampai di sini. Menutup kata-kata dengan apa yang disampaikan dalam kitab Ching Kang Ching, yaitu suatu hari Subhuti bertanya kepada Buddha, dunia menghormati Tao, bagaimana caranya agar dapat selalu bertahan di dalam Tao, tidak berubah? Maka Buddha menjawab beliau, seharusnya diamkan saja, seharusnya ditaklukkan saja. Karena sebenarnya jati diri kita memang adalah yang sejati, yang harusnya berperan.
Kalau kita punya pici mauping, kita punya 7 indera kita sebenarnya kan hanya pelengkap, hanya alat bagi tubuh ini. Karenanya itu diamkan. Ketika pikiran kita banyak timbul pikiran yang tidak menentu, diamkan. Lihat saja, kuansa saja, kemudian taklukkan. Kalau kita sudah siutau, itulah yang bisa membuat kita mencapai kembali kepada Tao. Kitab Chongyong menyampaikan bahwa Tao itu sungguh sempurna, tetapi jarang orang bisa menerapkannya. Mengapa? Karena yang pintar terlalu pintar, yang dungu tidak percaya. Jadi para bijaksana sekalian, mari kita jangan menjadi dungu. Kita adalah roh suci yang datang dari nirwana. Kita semua punya kesempatan. Dan orang-orang di sekeliling kita semua juga punya kesempatan. Kita saling membantu. Membantu sesama adalah membantu diri kita sendiri juga. Hari ini Hoshui belajar sampai sini. Apabila ada kesalahan, mohon para suci dan para Buddha memaafkan, memberi petunjuk. Mohon para pandita mengampuni dan memberi petunjuk. Xie xie kewi qian xie.